Pada tanggal 4 Desember 1944 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Dia terlahir dari priai Sunda. Ayahnya bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Pernas. Perempuan yang berniat dipanggil Uwi, berniat untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, yang menjadi pertimbangan, Uwi harus sekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Bagaimana jika menyekolahkan Uwi ke sekolah Belanda? Saya sangat setuju, Kanda. Namun, bukankah itu sangat menentang adat kita ini? Karena paham akan hal ini, akan tetapi melihat Uwi semangat belajar, menyekolahkannya pilihan yang tepat. Tolong panggilkan Uwi kemari. Baik, Kanda. Ada apa ini menurut Uwi? Apa yang harus dibicarakan? Ayah dan ibumu telah sepakat akan melanjutkan sekolah Uwi ke Belanda. Benar ayah, ibu? Uwi tidak mimpi kan? Tidak, sayang. Kamu tidak mimpi. Ini nyata. Terima kasih ayah, ibu. Setiap hari, Dewi Sartika bersekolah, meskipun ia bersekolah di sekolah untuk anak-anak Belanda. Namun hal ini tak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Keesokan harinya, Uwi berangkat ke sekolah. Kamu sedang bersiap-siap, Kanda? Ibu, saya Iya, sayang. Semoga kamu menjadi manusia yang bermanfaat. terima kasih. 8 tahun pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika, seorang anak Nyai Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika juga dikeluarkan dari sekolah Belanda. Dewi Sartika, maju. Bukan anak Belanda, kenapa di sekolah? Kenapa saya tidak bersekolah di sini? Saya panggil haknya tidak berpendidikan, harus mengganggu. Anda bicara seperti itu. Mari ikut kami. Ingin mati kan? Apa maksudnya, Tuan? Kau sudah tahu aturan ini. Kalau kau melanggar, Saya hanya menyekolahkan Uwi. kami tidak perlu apapun itu. Kau sudah melanggar dan kau harus menerima. Maka kau akan kami bawa ke Ternate. Jangan. Ayah hendaknya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah alam. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya, sambil ia mengajari baca tulis dan bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan anggun, dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjeng Surainingrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, apakah kau mengejar teman-teman sendiri? Apakah kau kerepotan? Tidak, Raden. Hanya itu niat saya. Dewi, kamu cantik, pintar pula. Terima kasih, Raden. Apakah kau ingin menikah denganku?
melanjutkan untuk perjuangan pernikahan yang serius. Kenapa? Apakah aku tidak pantas untukmu? Bukan begitu, Raden. Saya prinsip kami berbeda. Saya lebih memilih tingkat pendidikan, dan Raden lebih ke jenjang serius. Tapi Dewi, Tidak bisa, Raden. Dewi Sartika pergi dari hadapan Kanjeng. Ia pergi ke sebuah tempat. Tak selang lama datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya Raden Samonagara meninggal. Dewi Sartika segera mengemas barang-barangnya dan pergi ke rumahnya. Tidak, Nak, kau tidak bersalah. Kau berhak untuk sekolah tinggi. Janji ibu, Dewi akan membanggakan ibu dan ayah. Buatlah kedua orang tuamu bangga. Pada tahun 1994, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesepakatan menuntut ilmu dalam mendirikan sekolah. Ia dibantu oleh kakeknya, RAA Partanegara, dan Singen Halmev yang menjabat kantor inspektur madrasah berikut. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan. Akhirnya sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Selesai didirikannya sekolah tersebut, semakin banyak anak-anak perempuan yang bersekolah di sana. Sehingga sekolah ISTI yang memiliki 2 ruangan tersebut tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka untuk ruangan belajar harus meminjam bagian ruangan. Awalnya, muridnya hanya 20 orang. Murid-murid perempuan itu diajarkan berhitung, menulis, dan membaca. Semakin hari, semakin anak-anak yang bertambah bersekolah di sekolah ISTI, sehingga sebagian ruangannya tempatnya saja sudah tidak cukup lagi menampung murid-murid. Akhirnya sekolah ISTI pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Pada tahun 1996, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanjuruhan, seorang guru di sekolah pemulung. Dewi Sartika dan yang lainnya berjalan di Bandung Selatan. Beliau tinggal di Ciamis dan sakit-sakitan. Lalu ia wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu.